Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-19, yaitu NVS server. Nah, pada bab ini kita akan pelajari 5 materi, diantaranya yang pertama ada pengenalan NVS dan install NVS, kemudian yang kedua ada konfigurasi NVS read only, kemudian yang ketiga ada mengakses NVS dari Ubuntu client, kemudian yang keempat ada konfigurasi NVS read write. Nah, yang kelima ada mount NVS permanen. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan NVS dan juga install NVS. Nah, jadi NVS ini merupakan protokol atau software yang digunakan untuk kita file sharing antara Linux. Nah, sedangkan kalau teman-teman ingin share data dari Linux ke Windows, teman-teman bisa menggunakan software yang namanya yaitu Samba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada topologinya. Nah, di sini kita akan membuat beberapa file directory pada server 1 Debian yang akan kita sharing ke klien Ubuntu. Nah, karena keduanya termasuk Linux, maka kita akan menggunakan file sharing yang NVS. Di sini kita akan coba install NVS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke server 1 Debian-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu bahwa server 1 Debian-nya itu bisa ping google.com. Nah, di sini punya saya sudah bisa ya. Kemudian di sini sebelum install NVS-nya, teman-teman harus terlebih dahulu masukkan repositorinya. Di sini kita bisa masuk ke nano/etc/apt/sources.list. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan repositori seperti ini ya. Teman-teman bisa post terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa ketikkan manual. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa ctrl-x. Nah, kemudian di sini kita apt update terlebih dahulu. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah apt update ya. Kemudian kita install NVS-nya, yaitu apt install NVS strip kernel strip server. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita enter. Kemudian di sini kita Y. Nah, di sini teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lanjut ke video selanjutnya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi NVS read only. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan NVS dengan read only. Di sini teman-teman bisa buka server 1 Debian-nya. Nah, kemudian di sini kita akan coba buat directory dengan mkdir/nvs1. Kemudian kita bisa enter. Lalu kemudian kita ls/enter. Nah, di sini sudah ada ya directory nvs1. Nah, kemudian di sini kita masuk saja ke konfigurasinya, yaitu nano/etc/export. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kita langsung saja masukkan konfigurasinya. Di sini /nvs1, kemudian tab 2 kali. Kemudian di sini kita berikan tanda bintang, kemudian kurung buka, lalu kita berikan RO dan kita kurung tutup. Nah, jadi bintang ini adalah artinya kita mendefinisikan IP mana saja yang dapat mengakses ke NVS1 dengan akses read only. Kemudian jika sudah, kita bisa ctrl-x, kemudian Y, lalu kita enter. Kemudian kita systemctl restart NVS kernel
strip server. Kita enter. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengakses NVS dari klien Ubuntu. Nah, jadi di sini kita akan buat si klien Ubuntu-nya itu bisa mengakses file yang sudah kita konfigurasi di server 1 Debian-nya. Oke, di sini teman-teman bisa buka server 1 Debian-nya, kemudian di sini kita coba ls/enter. Nah, oke, di sini sudah ada NVS 1. Nah, nantinya NVS 1 ini akan kita akses di klien Ubuntu-nya. Nah, pada klien Ubuntu-nya di sini kita install terlebih dahulu software untuk menerima file sharing-nya, yaitu sudo apt install nvs strip common ya. Kita enter. Nah, oke, di sini karena saya sudah menginstal, jadi di sini hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita coba ping 10.10.10.2 10.10.10.2 enter. Nah, oke, dia sudah terhubung ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan buat terlebih dahulu direktori yang akan menerima seluruh file sharing dari server 1 Debian-nya dengan mkdir mkdir terima strip nvs. Kemudian kita bisa enter. Oke, kemudian di sini jika sudah, nah setelah kita akan menerima file sharing yang sudah di-share dari server Debian-nya ke klien Ubuntu-nya dengan perintah sudo mount kemudian 10.10.10.2 lalu nvs 1/home/kaila lalu /terima strip nvs/. Nah, oke, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, di sini sudah ya. Kemudian kita coba cek ls terima strip nvs, enter. Oke, di sini dia masih kosong ya, teman-teman. Itu karena kita belum membuat file apapun. Nah, oke, di sini kita akan buat file dengan /nvs1/ misalnya kela.txt ya, teman-teman. Di sini seperti ini ya. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita coba ls/nvs1. Nah, oke, di sini sudah ada file kela.txt. Kemudian di sini kita bisa cek pada klien Ubuntu-nya ls terima strip nvs. Kemudian kita enter. Oke, pada klien Ubuntu-nya juga sudah ada kela.txt. Nah, itu artinya file sharing dari server 1 ke klien Ubuntu itu sudah berhasil. Mereka sudah terkoneksi. Nah, di sini kita akan coba lagi buat filenya touch misalnya /nvs1/abc ya, abc.txt. Nah, oke, mari kita enter. Kemudian kita coba ls/nvs1. Nah, oke, di sini sudah ada abc.txt dan kela.txt. Kemudian di sini kita coba ls terima nvs pada klien Ubuntu-nya, terima nvs, enter. Nah, oke, di sini pada klien Ubuntu-nya juga terdapat dua file, yaitu abc.txt dan juga kela.txt. Nah, itu artinya file sharing yang kita lakukan dari server 1 Debian ke klien Ubuntu-nya sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi nvs read write. Nah, oke, di sini teman-teman bisa buka server 1 Debian-nya. Kemudian di sini teman-teman pergi ke nano/etc/nvs
export seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini terdapat NVS 1 kemudian bintang RO2 ini itu artinya di sini dia mendefinisikan IP mana saja yang dapat mengakses NVS 1 dengan akses read only saja. Jadi di sini dia hanya bisa read saja. Nah, di sini kita bisa buktikan pada klien Ubuntu-nya. Misalnya di sini saya buat file yaitu touch terima nvs kemudian /c.txt. Nah, di sini kita coba enter. Nah, oke, di sini dia tidak mendapatkan izin ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba buat directory yang dapat di-share dengan akses read. Di sini kita coba ls/. Oke, di sini sudah ada NVS 1 ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan buat lagi directory mkdir/nvs2. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita ls/enter. Oke, di sini sudah ada NVS 2 ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita masuk ke konfigurasinya yaitu nano/etc/exports. Kita bisa enter. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan konfigurasinya di bawah sini. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan konfigurasinya yaitu /nvs2 kemudian tab 2 kali, kemudian di sini masukkan IP-nya, kemudian berikan RWN SYNC. Nah, jadi di sini artinya kita mendefinisikan NVS 2 hanya bisa diakses oleh IP 172.16.1.0/24. Salah satunya yaitu klien Ubuntu dengan akses write/read. Nah, di sini jika sudah kita bisa ctrl X Y lalu kita enter, kemudian kita SYS ctrl restart nvs kernel /server. Nah, kita enter. Nah, oke, di sini kita pergi ke klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita akan buat wadah untuk menerima file sharing dari server 1 Debian yaitu mkdir terima/nvs2 ya. Sini kita enter. Nah, oke. Kemudian di sini kita mon ulang dengan sudo mon kemudian IP-nya 10.10.10.2 titik kemudian /nvs1 lalu /home/layla/terima-nvs2. Oke, ini seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, oke. Kemudian di sini kita coba ls terima nvs2. Ini kita enter. Nah, oke, dia ini masih kosong ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba bikin file yaitu touch /nvs2 misalnya halo.txt ya. Kemudian kita bisa enter, kemudian ls/nvs2. Oke, di sini dia sudah ada halo.txt. Nah, kemudian kita coba ls di sini ls terima -nvs2. Dan kita bisa enter. Nah, oke, di sini pada klien Ubuntu juga sudah terdapat halo.txt. Nah, itu artinya file sharingnya sudah berhasil.
Oke, kita masuk ke materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu mon NVS permanen. Nah, kenapa sih kita harus mengemon NVS-nya secara permanen? Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah melakukan perintah sudo mon, nah ini digunakan agar antara direktori itu bisa saling sinkron antara sharing file server 1 Debian-nya dan klien Ubuntu. Nah, konfigurasi itu tidak permanen ya teman-teman. Jadi ketika nanti klien Ubuntu-nya saya power off, kemudian saya nyalakan kembali, nah nantinya kita harus melakukan emon ulang. Maka dari itu di sini kita akan mengkonfigurasi emon FS-nya secara permanen. Nah, oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya, kemudian di sini kita konfigurasikan di sudo nano /etc/fs tet seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita bisa di sini teman-teman bisa tambahkan konfigurasi seperti ini, yaitu 10.10.2, kemudian NVS 1//skala tim NVS, kemudian tab 2 kali NVS, tab 1 kali strip netdev. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ctrl-x y lalu kita enter. Nah, oke, di sini jika sudah di-emon NVS-nya secara permanen, maka ketika virtual mesin kita matikan, kemudian kita nyalakan kembali, kita tidak perlu mengemon ulang. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang NVS server. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.